Ustadz, tips agar santri betah di pondok itu apa aja sih? Oke, tips untuk betah di pesantren ya. Dari saya ada beberapa hal supaya para santri itu senang, happy, betah ya di pesantren. Yang pertama harus dikuatkan niat terlebih dahulu ya. Niatnya dikuatkan bahwa tujuan dia untuk belajar itu apa. Kalau niatnya sudah dikuatkan, insya Allah itu menjadi modal dia bisa betah ya di pesantren. Yang kedua, harus ada semangat yang tangguh ya, semangat yang kuat. Dengan dia punya semangat hebat, semangat tangguh, itu bisa mendorong dia untuk bisa terus belajar ya, bisa terus mengikuti kegiatan dan pembelajaran yang ada di pesantren. Manusia tanpa semangat, tanpa motivasi itu hampa ya, tidak ada dorongan yang kuat untuk apa dia belajar. Dengan adanya semangat, dia selalu berupaya untuk bisa menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, membangun interaksi yang baik ya, membangun hubungan yang baik kepada semua teman ya, kepada guru, kepada para musyrif, para pengasuh ya. Ketika para santri ini bisa membangun komunikasi yang baik dan interaksi kepada semua orang, itu dia akan merasa nyaman ya, karena orang-orang di sekitarnya mengenal dia pun mengenal orang-orang sekitarnya, sehingga ada rasa, menimbulkan rasa betah dia bisa berada di pesantren. Berikutnya juga apa saja yang bisa membuat seseorang itu bisa betah ya, ya dia berupaya bagaimana bisa beradaptasi ya dengan baik. Karena waktu belum di pesantren mungkin pakainya dicuciin ya, masak tinggal makan, kemudian bersih-bersih rumah sudah ada yang bersih-bersih. Lalu misalnya sholat juga itu bisa jadi tidak diingatkan. Begitu berada di pesantren itu bisa jadi lingkungannya, keadaannya berubah drastis. Makan harus bareng-bareng, kemudian belajar juga ada jamnya, sholat ya, kalau tidak sholat kita dihukum. Kemudian makannya juga kita tidak bisa suka-suka ya. Di rumah makanannya mungkin enak-enak, di pesantren makanannya terbatas, baik lauk pauknya dan lain sebagainya. Nah, di saat itulah kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Ketika para santri bisa beradaptasi, insya Allah ya dia akan betah. Tapi ketika santri tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka yang ada ketika dia disuruh sholat, ya dia akan ada pertentangan ya dalam dirinya. Ketika dia harus makan tepat waktu, dia nggak bisa beradaptasi, dia merasa kesulitan tuh untuk bisa makan tepat waktu. Nah, mungkin itu ya beberapa hal tips yang bisa saya sampaikan. Ini menurut persepsi saya ya, tips untuk para santri bagaimana bisa betah dan nyaman di pesantren. Ustadz, minta pesan-pesan buat santri perantau dong Ustadz. Pesan untuk para santri yang sedang merantau, Masya Allah, Ustadz sejak lulus SMP ya sudah merantau. Lulus SMP Ustadz sudah merantau ke Malang ya, kemudian ke Balikpapan, selesai SMA merantau juga ke Surabaya ya, ke Bogor dan banyak tempat lainnya. Nah, untuk adik-adik gimana sih pesan ya, karena hidup di rantauan itu kita perlu kerja keras ya, perlu kerja keras, punya daya tahan yang kuat ya, daya tahan tangguh, karena kita jauh dari keluarga ya, jauh dari orang tua. Bisa jadi kita apa-apanya harus kita siapkan secara mandiri. Maka pesan saya ya untuk para santri yang di rantauan, pertama berikan yang terbaik ya untuk keluarga dan umat. Apa yang ingin kita bisa berikan kepada banyak orang, maka ini bisa menjadi dorong kita harus punya karya besar, karya yang memberikan dampak positif yang luas kepada masyarakat,
karya yang memberikan banyak manfaat untuk umat Islam bangsa Indonesia, ya. Dengan seperti itu kita hadirnya dimanapun berada, walaupun jauh dari kampung, jauh dari keluarga, kita akan berupaya melahirkan ide dan karya hebat yang memberikan dampak positif yang luas. Kemudian yang kedua, pesan untuk anak rantauan, bagaimana bisa menjaga diri ya, apalagi di era digital ini orang-orang sangat mudah ya untuk bermedia sosial, sangat mudah untuk bisa banyak mengakses apapun itu ya, dan ini harus tetap terjaga dengan baik. Yang laki-laki bisa menjaga dirinya, perempuan juga seperti itu, sehingga bagaimana hadirnya di era digital ini itu bisa mendorong orang-orang menjadi lebih baik ya, khususnya dalam Islam, bisa membantu dan semangat untuk berdakwah. Jangan dengan adanya era digital kita malah tergerus ya semangatnya maupun belajarnya. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah dan tangguh. Nah, kenapa? Di rantauan kita jauh dari teman-teman kita waktu dulu mungkin di SD ya, di SMP. Kita jauh dari kakak, adik ya, dari ibu, bapak, dan lain sebagainya. Ketika ada masalah, mereka semua ini tidak bisa dengan cepat membantu dan menolong kita. Maka di saat itulah kita harus menyelesaikannya secara mandiri. Ya, dan bisa jadi di rantauan ya, kita mungkin diejek, kita mungkin dibully ya, atau ketika kita sedang belajar kita gagal. Di saat itulah ketangguhan ya dan pantang menyerah harus hadir ya dalam diri kita. Ketika kita belum bisa